Hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah judul, yaitu orang yang bijaksana. Memasuki tahun 2023, saya yakin kita semua ingin menjadi orang yang bijaksana. Saya yakin 100% semua manusia normal ingin menjadi orang yang bijaksana. Amin, saudara setuju? Yang mau menjadi bijaksana coba mengatakan amin. Iya, kalau saudara tidak mau jadi bijaksana itu pasti tidak normal. Nah, menurut saudara, apa kriterianya orang yang bijaksana itu? Saya berikan beberapa daftar di bawah ini, dan saudara boleh mencatat atau memilih kira-kira 5 lah kriteria ya. Yang di rumah saudara juga boleh coret-coret, saya membaca ada cukup banyak daftar di sini. Ya. Yang pertama, A, bijaksana itu tergantung dari keberhasilan seseorang dalam sekolahnya. Kalau saudara memilih itu, saudara boleh cek ya. Boleh urut 1, 2, 3, 4, 5 mana yang paling tinggi nanti. Bijaksana itu tergantung dari berapa banyak orang yang menghormati dia. Jadi semakin banyak yang menghormati dia, harusnya semakin bijaksana. C, A, B, C, tergantung berapa cepat dia belajar sesuatu, keterampilan, ya, cepat menangkapnya begitu ya, itu bijaksana. D, tergantung berapa banyak dan ruwetnya perbendaharaan kata-katanya. Jadi kalau dia ngomong itu, kata-katanya luar biasa, ya, bendaharanya, ya, dan kadang-kadang membuat kita berpikir dan nggak mengerti. E, tergantung bagaimana dia menggunakan inteleknya atau pikirannya. F, tergantung berapa banyak gelar pendidikannya. Makin banyak gelarnya, makin bijaksana. Di depan nama, di belakang nama, di atas nama, dan di bawah nama mungkin. G, tergantung berapa banyak kesuksesan yang pernah dicapainya. Dalam banyak hal, entah olahraga, masak-memasak, entah pertandingan ini dan itu, bisnis, dan macam-macam kesuksesan. H, tergantung berapa banyak buku yang dibacanya. Kutu buku biasanya bijaksana. I, tergantung berapa banyak uang yang dihasilkannya lewat internet, khususnya di zaman ini. Lalu J, tergantung berapa nilainya dalam tes IQ. K, tergantung banyaknya kawan-kawan yang dimilikinya. L, orang bijaksana itu tergantung bagaimana baiknya dia dalam menyelesaikan sebuah tugas. Nah, saudara, semua yang dari A sampai L itu, ya, rata-rata cuma 3 kategori, yaitu otak, lebih cerdas, lebih pintar, atau keterampilan, skill, dan satu lagi relasi sosial. Banyak orang menilai bahwa bijaksana itu adalah soal pikiran. Ya. Bagaimana dia gunakan inteleknya. Tapi ternyata banyak orang yang inteleknya tinggi, punya gelar banyak, tapi gak bijaksana. Bisa gak? Bisa. Pernah seorang profesor marah-marah di atas pesawat kepada pramugari, gara-gara pesawatnya telat 1 jam. Padahal bukan salah pramugari, bukan salah pilot. Tapi memang cuaca dan berbagai macam hal. Dia bilang, saya mau mengajar, saya ini guru besar. Inteleknya pasti hebat di IQ-nya ya. Tapi dia marah-marah terhadap orang yang tidak seharusnya menerima kemarahannya. Banyak orang menilai bijaksana itu hanya soal intelek, soal pikiran, atau soal relasi, banyak kawan, ya banyak yang menghormati. Tapi juga ada yang dihormati karena sungkan, karena jabatan, karena ada sesuatu pengaruh. Begitu sudah tidak ada pengaruhnya, gak ada lagi yang menghormati. Banyak presiden-presiden yang tadinya diktator, ya, lalu orang yang keras yang gak mau hormat, tapi setelah dia turun gak dihormati lagi. Ya. Dan juga relasi. Banyak orang punya kawan, tapi pas dia waktu kaya raya, ya, waktu masih bisa traktir makan. Tapi apakah itu menunjukkan seorang yang bijaksana? Nah, ini nanti kita akan melihat kepada Alkitab, apa kata Alkitab. Nah, B dulu, pertanyaan yang B.
Pernahkah saudara beranggapan bahwa saudara itu benar dalam suatu hal? Awalnya saudara anggap saudara benar, tapi akhirnya ternyata saudara salah. Pernahkah saudara punya pengalaman seperti itu? Nah, kalau pernah, coba sharingkan apa yang terjadi dan bagaimana perasaan saudara saat itu. Kecewa, malu, atau ada juga yang marah-marah karena gengsi, ya kan? Pernah nggak saudara salah masih gengsi, lalu marah-marah dan bela diri? Ya, itu tentu adalah respon yang tidak bijak. Nah, orang yang bijak tentu dia akan mengakui kesalahannya. Oh, sorry ya, dia rendah hati, mengakui kesalahannya dan kemudian berubah. Itu adalah respon yang terbaik. Respon sebagai seorang yang bijaksana harusnya seperti itu contohnya. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab soal menjadi orang yang bijaksana. Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7, kita baca sama-sama ayat yang sudah di sana. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara, istilah takut akan Tuhan itu adalah mencakup hati yang menghargai karya Tuhan. Jadi ini permulaan hikmat, permulaan bijaksana itu adalah hati, bukan pikiran dulu, hati dulu. Pikiran boleh penuh, pikiran boleh hebat, tapi kalau hatinya tidak menghargai apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan, dan merespon dengan hati, itu belum bijaksana. Nah, ditambah dengan pikiran yang kembali kepada ajaran kebenaran firman Tuhan. Betul, bahwa bijaksana itu mencakup hati, tapi juga pikiran, intelek tidak salah. Tapi haruslah intelek itu dicocokkan, dikembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan satu lagi, takut akan Tuhan itu mencakup keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah definisi bijaksana. Jadi bijaksana bukan hanya soal intelek, soal keterampilan, soal gelar, soal relasi, tetapi soal apa? Hati yang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, pikiran yang kembali kepada firman Tuhan, dan kemauan yang melakukan kehendak Tuhan. Ini definisi dari bijaksana. Ya, nah konteksnya Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo, saudara. Waktu Salomo barusan naik tahta menjadi Raja Israel, Tuhan memberi dia kesempatan untuk memilih. Tuhan katakan, silakan kamu pilih apa yang akan kamu minta. Kalau hari ini doamu akan dikabulkan. Lalu Salomo tidak minta kekayaan, dia tidak minta kepintaran, dia juga tidak minta kuasa yang besar, dia gak minta kegagahan, kekuatan fisik, tidak. Tapi Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Nah, ini bijaksana. Hatinya kembali kepada Tuhan, pikirannya kembali kepada Tuhan, dan keinginannya kembali kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku tidak minta apa-apa, aku minta berilah aku hikmat untuk bisa memimpin bangsa ini, bijaksana untuk bisa memimpin bangsa ini. Lalu Tuhan bilang, karena engkau meminta yang benar, yang tepat, yaitu bijaksana dan hikmat, maka aku akan tambahkan kekayaan, kemuliaan, dan berkat-berkat lainnya. Jadi saudara, kalau dikasih kesempatan minta, jangan salah minta, saudara. Ya, minta yang tepat, maka engkau mendapatkan yang lain-lain. Salah minta, saudara kemudian akan gagal. Ya, jangan minta berkat Tuhan, tapi minta Tuhan sendiri, sumber dari berkat dan sumber dari hikmat itu. Nah, kemudian lepas dari perjalanan Salomo yang jatuh bangun, kita tahu dia jatuh bangun, khususnya di dalam kekuasaannya, kekayaannya, dia pernah lupa sama Tuhan. Ya, dia pernah menghabiskan waktunya untuk kehidupan duniawi, ya, istri dan gundiknya dia 1000 orang, bayangkan, ya, sibuk mengurus wanita daripada mengurus pekerjaan Tuhan. Lepas dari itu akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Karena hikmat itu Tuhan izinkan Salomo menulis beberapa kitab dalam perjanjian lama, yaitu Amsal. Itu semua nasihat-nasihat
dari firman Tuhan yang pernah dipelajari dan dialami, lalu menuliskan pengkhotbah, menuliskan penyesalannya, menuliskan pengalaman pribadinya ketika mencari sesuatu dari dunia ini dia gagal, dan kemudian pasal 12 dia kembali kepada Tuhan. Itu nasihat buat kita. Dan kemudian dia menulis Kidung Agung sebagai simbol daripada gereja Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dia dengan kekasihnya itu adalah simbol dari hubungan orang Kristen dengan Tuhan. Dan dia menulis beberapa Mazmur juga dalam kitab Mazmur. Ini luar biasa. Hari ini kita semua punya kelemahan. Hari ini kita semua punya keterbatasan. Hari ini kita punya kekurangan masing-masing. Tapi jangan karena kekurangan, keterbatasan, atau kelemahan itu kita pikir kita tidak mungkin menjadi orang bijaksana. Masih bisa. Karena Tuhan akan memberikannya kepada semua kita. Menjadi orang yang bijaksana. Seperti dia memakai Salomo, dia bisa memakai kita. Amin? Nah, pertanyaannya D, bagaimana menjadi orang yang bijaksana? Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 itu ada 3 rahasia kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada 3 pelajaran penting dari 2 ayat itu yang ditulis juga oleh Raja Salomo. Bagaimana konkretnya menjadi orang yang bijaksana? Yang pertama, percaya pada Tuhan secara total. Istilah segenap hati di situ artinya iman yang tidak ada keraguan-raguan. Ya. Iman yang tidak ada rasa curiga. Ya. Bahasa Inggrisnya trust, mempercayakan. Bukan hanya belief yang di otak saja, di pengetahuan saja, di intelek saja, tapi trust yang ada di hati, segenap hati. Ibarat seorang anak kecil, ya, kalau suruh lompat pasti lompat. Sekarang saya udah bisa main dengan Noah, ya, dia mulai merangkak dan mulai berdiri, ya. Suruh terjun dia bisa terjun di dada kita, ya. Lucu sekali, sudah mulai ngoceh, walaupun saya belum mengerti bahasanya, tapi pasti dia senang karena ketawanya senang, bukan main. Ya, ada percaya yang seperti itu. Ya, kita kasih apa dia terima, kita suruh apa dia lakukan. Saya kira semua yang punya cucu, punya anak, punya pengalaman yang sama. Tapi herannya makin kita besar, ya, makin dewasa jadi curiga, betul nggak? Itu sebabnya Yesus bilang, hendaklah kamu punya iman seperti seorang anak kecil. Sebab iman yang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Jadi hati-hati, makin banyak pakai intelek, makin banyak pikiran dan kita curiga sama Tuhan, kita mulai ragu sama Tuhan, jangan makin jauh dari kerajaan Tuhan. Saya sering kasih contoh, minggu pagi 10.30, kamu WL, tiba-tiba ada telepon, ajak kamu ke Las Vegas. Cuma drive saya ke Las Vegas kasih 20.000, Bang, dia pilih apa? Sudah ada 20.000. You pilih WL atau pilih 20.000 drive temanmu ke Vegas? Nah, gampang ya. Ini baru duit, belum lagi yang lebih besar, ya kan? Saudara jangan main-main dengan nasar loh. Tadi bagus sekali ya kesaksian Budina ya. Dia pernah bernasar, belum di-fulfill, ya. Lalu Tuhan izinkan dapat tiket, langsung di-fulfill, langsung digenapi. Ya. Kalau kamu pernah bernasar, kamu main-main nggak kasih, tahu-tahu bisa terjadi something loh. Karena kamu pikir, ya, saya selalu bilang kalau you udah bernasar, lebih baik bayar nasar. Mungkin Tuhan nggak izinkan kamu memenuhinya, ya. Jadi jangan main-main, bagus sekali, ya. Tapi ada yang bernasar tapi belum bayar untuk masak ya. Sudah bernasar cuma belum bayar. Minggu depan ya, mau dibayar. Jadi pasti minggu depan nggak mati, Pak. Ya, Jumat depan masih hidup. Ya, you harus bayar dulu dasarnya karena you udah mau bayar. Ya, kalau nggak bayar terus, Tuhan bilang ya udahlah, udah diingetin juga. Ya, udah pulang aja, gak ada gunanya. Maybe happen, I don't know, bukan aku nakutin. Tapi maksud saya, mari kita belajar jadi orang bijaksana. Kadang-kadang karena harta,
Karena benda, karena duniawi, kita rela kemudian tidak percaya segenap hati. Tuhan, aku mau percaya kepadamu sih. Kau sanggup menolong aku, kau bisa menyembuhkan aku, kau bisa mencukupkan kebutuhanku. Tapi, nah udah kalau pakai tapi, itu curiga datang. Ya. Tapi Tuhan gimana? Bulan ini belum bayar nih bill. Ya. Tapi kita mulai nego sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, ayo lompat. Aku akan menangkapmu dan memelihara kamu. Itu yang dimaksud dengan iman yang tidak ragu, yang tidak curiga. Itu bijaksana. Ya. Yang kedua, jangan bersandar pada diri sendiri. Nah, bersandar pada diri sendiri itu biasanya hubungannya dengan bersandar pada apa? Rasio pikiran kita. Karena pinter, karena intelek, karena perasaan. Ya. Jadi kita mengambil keputusan itu based on perasaan. Ada orang bilang sama Pak, saya bukan nggak mau melayani, tapi saya pengen hatiku dulu yang senang. Jadi saya jangan dikasih dulu lah pakai jabatan atau yang perlu rapat meeting, saya pokoknya bebas. Kalau hati saya senang, saya melayani. Kalau saya nggak senang, ya saya nggak mau. Jadi based on what? Perasaan. Nah ini namanya pengertian diri sendiri. Bersandar pada diri itu bisa bersandar pada kepintaran otak kita, perhitungannya, untung rugi dan sebagainya. Juga bisa bergantung perasaan. Juga bisa bergantung kemauan. Ya mau-maunya saya dong. Kalau saya mau, saya datang. Nggak mau ya sudah. Ya. Jadi mau-maunya saya. Nah ini hati-hati saudara. Padahal mau-maunya kita itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kamu mau, ya seringkali waktu kamu mau, Tuhan sudah tidak mau. Nah ini menjadi bahaya saudara. Ya. Dan satu lagi tergantung apa? Tergantung pengalaman. Oh dulu pengalaman saya begitu kok, dulu begitu kok. Kita mulai bergantung pada pengalaman kita. Kita memetik pengalaman itu lalu kita jadikan standar ukuran di dalam pengertian kita. Kita merasa aku bisa karena aku pernah punya pengalaman. Aku mampu karena aku punya pengalaman. Nah saya bersyukur sekali ini pulang di Indonesia, selain KKR di beberapa tempat di Sumatera, pasti Medan, ini hampir di semua tempat, Jambi, Tanjung Balai. Ya, ada saja Tuhan temukan orang-orang yang belum percaya yang bisa saya PI pribadi. Ya, nah, saya kasih contoh satu yang di Medan. Medan ini teman saya mau ajak makan. Lalu dia bilang, Pak, ada teman saya yang ya kadang ke gereja, kadang enggak. Tapi terakhir dia bilang, aku pokoknya udah gak mau lah ke gereja. Ya, jadi tolong Pak nanti sambil makan Injili. Rupanya dia dikecewakan oleh cukup banyak orang Kristen. Nah ini saudara, banyak orang Kristen yang ngaku Kristen tapi tidak bijaksana. Kemudian gara-gara tidak bijaksananya orang-orang Kristen mengakibatkan si dia itu menganggap semua orang Kristen begitu. Jadi generalisasi, pukul rata. Ya. Mungkin yang dia kenal katakanlah 20 yang jelek, entah dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam apa saja, tapi dia sama ratakan semua begitu. Nah untuk orang-orang itu saya biasanya agree dengan dia. Saya bilang di dunia ini pasti ada orang-orang Kristen yang palsu. Ya, jangankan orang Kristen palsu, pendeta palsu aja banyak. Apalagi kalau Bapak sudah ke Amerika. Banyak itu gereja liberal, hampir 50% dari seluruh kekristen di Amerika. Ya, Bapak belum pernah kan tahu ada pendeta homo, pendeta lesbian, lebih ngeri lagi. Ya kan? Dari cuma teman-teman yang mengecewakan kamu. Itu fakta. Ada sesuatu yang palsu. Tapi bukan berarti ada sesuatu yang palsu, semua jadi palsu. Dan Bapak kemudian anti. Ada orang jual diamond palsu, Bapak pernah beli diamond palsu 2 atau 3 kali. Tapi bukan karena ditipu oleh penjual diamond palsu, Bapak kemudian memusuhi semua diamond dan tidak pernah lagi beli diamond asli untuk istri. Betul nggak? Dia manggut-manggut mengerti. Singkat cerita ngomong cukup lama, 1 jam. Terakhir dia bilang, Pak kesimpulannya begini deh. Ya apa yang Bapak cerita saya udah tahu tentang Yesus. Tapi saya masih percaya pada diri sendiri. Nah ini, seperti ini. Menjadi orang yang percaya pada diri sendiri. Saya punya pengalaman, saya punya usaha, punya segalanya. Dan saya bisa selama ini mengatur hidup saya dan saya menikmati sampai hari ini. Ya, saya rasa saya bisa mengatasi apapun dengan diri saya sendiri. Saya bilang, oh bagus sekali, jarang orang seperti Bapak. Saya memuji dia. Tapi saya bilang,
Coba izinkan saya tanya beberapa pertanyaan. Pertama, kalau Yumi katakan bisa bersandar diri dan menyelamatkan diri, you bisa nggak mengangkat dirimu sendiri saja 1 milimeter di atas permukaan bumi ini? Jangankan selamat diri loh, angkat saja cabut rambutmu sendiri 1 mili dari bumi ini nggak bisa. Ya tentu ada daya tarik bumi, betul. Coba yang lain. Bagaimana kalau sakit penyakit harus datang, misalnya waktu COVID? Bapak berhasil nggak dengan kepandaianmu sendiri untuk menolak si sakit? Jelas nggak bisa, nggak ada yang bisa, saya juga nggak bisa. Nggak ada manusia yang bisa menolak sakit kalau pas datang. Dan satu lagi, Bapak nggak bisa menolak maut. Ya kita umurnya hampir sama, saya bilang beda 4 atau 5 tahun. Lalu saya jelaskan bahwa sehebat apapun seseorang, kaya, pintar, sukses dalam bisnis, ya, tetap terbatas. Gak bisa bersandar diri sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya saya tawarkan Yesus. Bukan tawarkan Bapak seperti orang Kristen yang pernah kecewakan Bapak, tapi saya tawarkan Kristus yang sudah bangkit. Itu fakta sejarah. Kalau ada waktu keliling dunia, lihat museum-museum di seluruh dunia, dokumen-dokumen tentang Kristus. Itu mahal sekali harganya. 1 keping kecil $1 juta. Itu asli. Kalau itu palsu udah dibuang sejak dulu ribuan tahun lalu. Nah, singkat cerita hari itu, dia merendahkan hatinya, menerima Kristus. 1 kalimat demi 1 kalimat, merendahkan hati, mengakui kerendahannya, menerima Kristus menjadi juru selamat pribadi. Puji Tuhan ya. Orang yang tadinya bersandar pada diri sendiri, akhirnya dia mengaku tidak sanggup bersandar diri sendiri. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Mungkin saudara sukses dalam pengalaman, sukses di dalam bisnis, sukses secara sekolah, intelek saudara, dan lain sebagainya, keuangan, harta. Rasanya di dunia ini gak butuh siapa-siapa. Tapi ingat, ketika engkau mengakui keterbatasanmu, di situ bijaksana. Mengakui bahwa engkau tidak bisa melawan sakit dan maut, itu bijaksana. Dan kamu membutuhkan Tuhan. Semua yang kau punya terbatas. Hanya orang yang mengakui keterbatasannya adalah seorang yang bijaksana. Yang terakhir, libatkan Tuhan dalam semua aspek hidup. Nah, istilah laku, segala tingkah laku atau segala laku, ya firman itu, akui dia dalam segala lakumu. Istilah segala laku di situ artinya keputusan, sikap dan perbuatan. Ya, jadi setiap keputusan kita, setiap sikap kita, setiap perbuatan kita, libatkan Tuhan. Pak, gimana libatkan Tuhan? Tuhan aja gak lihat. Libatkan Tuhan artinya saudara memakai ajaran Tuhan sebagai ukuran. Nah, izinkan saya tanya, dalam pengalaman hidup saudara sehari-hari, siapa atau apa yang paling banyak mempengaruhi saudara dalam mengambil keputusan? Ada beberapa pilihan di situ saya tulis. Apakah saudara lebih percaya teman, suami atau istri? Itu yang mempengaruhi saudara mengambil keputusan. Tidak heran banyak suami bilang, nanti tanya istri dulu ya. Kalau anak yang tanya mama dulu ya. Jadi mama adalah ukuran, atau istri, ya. Atau diri sendiri, seperti orang tadi, diri sendiri. Aku tahu, aku bisa, aku sanggup. Atau tidak ada siapa-siapa. Nggak mungkin. Kalau sudah bilang tidak ada siapa-siapa itu mustahil. Pasti ada sesuatu atau seseorang, guru atau dosen, orang tua, pemerintah, pendeta, Alkitab, pembimbing saudara, selebritis, dokter, media sosial, tetangga, atau lainnya. Apa atau siapa yang menjadi ukuran saudara dalam mengambil keputusan, dalam bersikap dan melakukan perbuatan? Nah, ingat saudaraku, Alkitab adalah jawaban terbaik. Alkitab adalah ukuran absolut dalam sikap, dalam keputusan dan dalam perbuatan kita sehari-hari. Itu sebabnya Martin Luther ketika mengadakan reformasi, motonya cuma satu, back to the Bible. That's it.
Ketika semua manusia back to the Bible, dia katakan kembali kepada prinsip Alkitab, di situ terjadi kebangunan rohani yang sejati. Sebab semua manusia akan mendapatkan bijaksana yang sejati. Sebagai penutup, mari kita meneladani doa Nabi Musa dalam Mazmur 90 ayat 12. Dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu doa dari Musa di masa tuanya 120 tahun. Nah, hidup Musa 120 tahun dibagi 3. Bagian pertama, 40 tahun pertama, dia merasa, aku bisa melakukan apa saja. Dia anak Firaun, dia kan? Dia pintar, dia inteleknya luar biasa. Dia dapat pendidikan terhebat di Mesir. Aku bisa segala-galanya, 40 tahun pertama. Tapi ketika dia menganggap diri benar, akhirnya dia salah ketika membunuh seorang Mesir. 40 tahun kedua, Tuhan izinkan dia melarikan diri. Dan dia di situ mengakuinya, aku tidak ada apa-apanya. Baru kemudian 40 tahun ketiga, dia kembali dipakai oleh Tuhan. Dan dia bersandar Tuhan, dia katakan, aku bisa melakukan apa-apa. Saya harap dari pengalaman dan hidup Musa kita belajar sesuatu. Saya tidak tahu saudara ada pada fase apa. Apakah sekarang saudara merasa, aku bisa segala-galanya, aku mampu segala-galanya. Atau saudara fase kedua, dengan rendah hati mengatakan, aku tidak ada apa-apanya. Atau sudah mulai masuk fase ketiga, bersandar Tuhan, aku bisa melakukan apa-apa bersama Tuhan, bahkan yang lebih besar dari sebelumnya. Saudara ada di fase berapa? 1, 2, 3. Dan di fase ketiga inilah kemudian Nabi Musa mengajar kita semua berdoa, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Istilah menghitung hari-hari di situ artinya menjalani setiap hari. Bukan hanya duduk-duduk berhitung secara matematis, tapi menghitung hari-hari artinya menjalani setiap hari, menjalani setiap hari dengan bijaksana dari Tuhan. Praktisnya bagaimana? Hati kita kembali kepada kasih Kristus. Ingat, ketika hatimu tidak kembali kepada Kristus, kepada salibnya, hatimu bisa berkhianat padamu dan membuat kamu menyimpang. Pikiranmu kembali kepada firman, ini ukurannya. Apakah pikiranmu cocok dengan Alkitab? Maka pikiranmu akan memberimu petunjuk untuk hidup lurus. Dan keinginanmu dicocokkan kepada kehendak Tuhan. Itulah bijaksana yang sejati. Amin. Ayo kita hafal. Hati kepada kasih Kristus. Hati. 1, 2, 3. Hati kepada kasih Kristus. Pikiran kepada firman Tuhan. Pikiran kepada firman Tuhan. Keinginan kepada kehendak Tuhan. Keinginan kepada kehendak Tuhan. Itu bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus membimbing kami, setiap pribadi kami. Ya Tuhan, tolong kami menjadi orang yang bijaksana. Kami dia tahu berapa banyak panjangnya umur yang akan Tuhan beri kepada setiap kami. Tapi biarlah Tuhan, kalau 2023 ini Tuhan siapkan buat setiap kami, beri kami bijaksana yang sejati. Sehingga ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami akan disambut oleh Tuhan dengan berkata, mari hambaku yang baik dan setia, yang bijaksana, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Kami minta semua ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin.